Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqas samawati wal arda wa ma bainahuma fi sittati ayyam thumma istawa 'alal 'arsy ma lakum min dunihi min wali wala syafi' afala tatadhakkarun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karim wa azim ala hadzal nabiyyil karim sayyidina wa habibuna wa syafi'una wa qurratu a'yunina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajma'in, amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu, jemaah salat maghrib yang dirahmati, diberkahi dan tentunya dicintai oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Rasa syukur kita hanya kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tadi dari jam 7.30 sampai jam 1 kita sudah menentukan pilihan. Kita sudah menentukan pilihan. Catatannya adalah siapa yang kita pilih, kita juga akan dimintakan pertanggungjawabannya. Catatan yang kedua, siapapun yang terpilih, itulah takdir indah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak perlu emosi, tidak perlu bersangka lagi. Dan berakhirnya pemilihan tadi berarti sudah tidak ada lagi yang iri, dengki, hasad, hasud. Tidak ada lagi yang bersangka, tidak ada lagi yang jelek menjelekkan, tidak ada lagi yang negatif-negatif. Dah selesai, tutup buku Bapak Ibu. Dan ini bagian kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan Allah menganugerahkan negeri kita ini dengan wakil rakyat, presiden, apapun itu, yang amanah, yang istiqomah, yang takut hanya kepada Allah, yang dicintai oleh rakyatnya dan ia mencintai rakyatnya. Nabi berkata, khairul imam yuhibbuhun nas wa yuhibbun nas alaihi. Sebaik-baik pemimpin adalah yang dia cinta kepada rakyatnya dan rakyatnya cinta kepada dia. Wasyarrul imam, dan sejelek-jeleknya pemimpin adalah yakrahun nas, yang rakyatnya tidak suka dengan dia, wa huwa yakrahun nas, dan dia, makasih Mas ya, dan dia tidak suka dengan rakyatnya. Ini sejelek-jeleknya pemimpin. Mudah-mudahan Allah anugerahkan kita pemimpin yang amanah, yang adil, yang istiqomah, takut hanya kepada Allah, cinta kepada kita. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam tidak lupa kita kirimkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Nabi terakhir, tidak ada nabi setelah nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang kita semua mengharapkan syafaat yang dibawa oleh nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu, ada permohonan untuk membacakan surah Al-Fatihah untuk salah satu anak dari jemaah kita, ananda kita yang bernama Prabu Noya Al-Karni. Mudah-mudahan diberikan kesehatan, umur yang panjang, disembuhkan dari sakitnya. Ala jinna salih Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma isfi anta syafi la shifaa'a illa shifaa'uk, shifaan la yughadiru saqaman wala alaman. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu, jemaah salat maghrib yang dirahmati Allah, kita menyambung kajian kita kemarin. Ada pertanyaan yang belum saya jawab, dan tadi sore diingatkan untuk menjawab ini.
saya bacakan yang tertunda kemarin Ustadz. Nah, yang pertama dosa jariah atau dosa dari anak yang masih hidup, dosa jariah dari anak yang masih hidup. Ada sedekah jariah, ada jariyatus su, ada pahala yang terus mengalir, ada juga dosa yang terus mengalir. Kalau pahala yang mengalir kita sama-sama sudah tahu Bapak Ibu. Nah, sekarang dosa yang mengalir. Perhatikan. Kewajiban orang tua terhadap anak. Di dalam satu hadis dikatakan hatta ayablugha al-aulad, sampai anak laki-lakinya itu balik. Maka setelah balik dia akan menanggung dosanya sendiri. Ini catatan pertama. Catatan yang kedua, untuk perempuan batasannya adalah hatta ayangkiha, sampai ayangkihaha, sampai orang tua ini menikahkan anak perempuannya dengan laki-laki. Ini batasan kewajiban orang tua, ya, laki-laki, perempuan. Lalu apakah anak ini bisa mengalirkan dosa jariah, dosa yang mengalir terus-menerus untuk orang tuanya? Maka jawabannya bisa. Jawabannya bisa. Kapan? Pertama, dalam konsep Islam, perspektif agama kita memberitahu, menasihatin anak itu tidak berbatas dia balik atau belum balik, Pak. Jadi konsep dalam agama kita menasihatin anak batasannya apa? Batasannya sampai meninggal dunia. Walaupun anak itu udah nikah, tetap ketika orang tua ngeliat, oh anaknya kok nggak sholat, dia kasih tahu, nak kok nggak sholat. Menantunya nggak sholat, dia kasih tahu ke anaknya, nah coba lihat suamimu, coba nasihatin, kasih masukan. Nah, ini masih kewajiban orang tua, ya, masih kewajiban orang tua. Dari kecil dinasihatin, disuruh berbuat baik, ditunjukkan mana yang benar, mana yang tidak. Diajarkan sholat, diajarkan ke masjid, dimasukkan ke TPA, TPQ. Dari kecil dikenalkan Tuhannya, dikenalkan nabinya. Dari kecil dia dididik dengan pendidikan yang baik. Ketika orang tua ini sudah melakukan tahapan-tahapan ini sampai anaknya dewasa, sampai anaknya menikah, dan terus memberikan masukan-masukan yang baik untuk anaknya ketika anaknya itu berbuat salah, maka ketika anak itu berbuat dosa, dosanya tidak ngalir kepada orang tua. Dosanya tidak ngalir kepada orang tua, tapi dosa ini ditanggung oleh anak itu masing-masing. Tapi ketika orang tua masa bodoh nih Pak, ini orang tua masa bodoh, mau sholat, mau nggak sholat. Orang tua tidak punya rasa risau terhadap anaknya, orang tua tidak punya rasa khawatir terhadap anaknya. Maka ketika anak ini berbuat dosa, anaknya nggak nutup aurat, orang tuanya juga diam. Anaknya nggak sholat, orang tuanya juga diam. Anaknya berbuat tidak baik, orang tuanya diam. Orang tuanya ke masjid, anaknya nggak pernah diajak. Maka ketika anak ini berbuat dosa, maka dosanya mengalir di 3 tahapan. Pertama, mengalir untuk dirinya, Bapak Ibu. Yang kedua untuk bapaknya, yang ketiga untuk mamanya. Jadi orang tuanya, kedua orang tuanya mendapatkan aliran dosa dari perbuatan maksiat, perbuatan kelalaian yang dikerjakan oleh sang anak. Terus ngalir. Anak yang nggak sholat, dosa nggak sholat ini untuk anaknya, untuk bapaknya, untuk mamanya, terus ngalir, Pak. Ya. Terus ngalir. Nah, jadi makanya Islam sangat menekankan tarbiyatul aulad, pendidikan terhadap anak. Itu sangat ditekankan. Mulai kapan? Pendidikan anak itu kan mulai dalam rahim. Mulai dalam rahim seorang ibu itu udah dididik.
Yang bagaimana pendidikannya? Ada tarbiyatu qoblal wiladah, ada at-tarbiyah ba'dal wiladah. Ada pendidikan sebelum melahirkan, ada pendidikan setelah melahirkan. Pendidikan sebelum melahirkan apa? Yang dimakan yang baik-baik itu pendidikan, Pak. Yang dikonsumsi oleh ibu hamil itu yang baik-baik, yang halal, yang baik, makanannya yang baik, buahnya yang baik, sayurnya yang baik, vitaminnya yang baik. Itu pendidikan, Pak. Itu pendidikan. Ya. Kenapa? Karena ketika kita kasih yang tidak baik, maka akan menghasilkan benih yang tidak baik. Bapak nanam padi, satu padi benih padi unggul, satu benih padi biasa, maka hasilnya beda, Pak. Ya, beda. Bapak nanam jambu Thailand dengan bapak nanam jambu biasa, hasilnya beda, Pak. Hasilnya beda. Ya. Hasilnya beda. Nah, di dalam rahim itu sudah dimulai pendidikannya. Apalagi kita dengarkan ibu yang hamil dengarkan sholawat, itu pendidikan. Bapak ketika megang perut ibu, bapak baca Al-Fatihah. Ketika istri kita bilang, Bang, Mas, Papa coba lihat kakinya nendang-nendang, tangannya terasa. Terkadang kita pegang. Pernah megang nggak, Pak? Perut istri ketika hamil. Oh iya ini kakinya, oh iya ini tangannya. Terkadang kita baca Al-Fatihah. Itu pendidikan qoblal wiladah, pendidikan sebelum melahirkan. Ya, udah dimulai pendidikan itu sebetulnya. Nanti ketika melahirkan baru ada at-tarbiyah ba'dal wiladah. Ada pendidikan setelah melahirkan. Pendidikan setelah melahirkan itu apa? Dengan bisa jadi dengan bacaan-bacaan Quran juga. Ketika kita ngomong anak bayi itu kita gendong, Pak, kita lantunkan ayat suci Al-Quran, kita lantunkan sholawat. Ya, walaupun kebiasaan kita ibu ketika gendong anak, Pak, ini dibuang kebiasaan ini, Pak. Ya, dia sambil gendong anak, ngomong anak, ini anak siapa nih kok jelek, hidungnya pesek, padahal anak hidungnya mancung. Ya, ini kebiasaan kita. Ih, kok hitam kali anak ini, padahal anaknya putih. Kok jelek sekali anak ini, anak siapa? Gitu. Pernah nggak gitu, Bu? Ya, nah ini satu kesalahan, Bapak Ibu. Enggak, Islam nggak ngajarkan gitu. Islam nggak ngajarkan gitu. Bahkan ketika marah dengan anak ini tumbuh mulai besar dari kecil, remaja, besar-besar, marah dengan anak itu marahnya kalau kita lihat Nabi dalam mendidik anak, Sayyidatuna Fatimah Az-Zahra dan Sibtun Nabi Al-Hasan wal Husain, cucu Nabi Hasan dan Husain, ketika marah itu kita lihat Nabi marah dengan Fatimah, Fatimah marah dengan dua putranya atau Sayyidina Ali karamallahu wajhah marah ke anak-anaknya, marahnya dengan marah pendidikan, marahnya dengan marah doa. Ya, marahnya dengan marah doa, marah tapi isinya doa, Pak. Ya. Lalu muncul lagi kesalahan cara berpikir kita, Ustaz, satu tandan buah kelapa itu enggak semuanya pasti baik, pasti ada satu buah yang tidak baik. Begitu juga dengan anak-anak. Nah, ini udah kita bahas 2 minggu yang lalu. Jadi Islam tidak mengenal konsep itu, Pak. Islam tidak mengenal konsep kalau punya 5 anak pasti ada satu anak yang nggak baik. Islam tidak pernah mengenal konsep punya anak 3, satu anak itu pasti nggak baik. Nggak ada dalam Islam. Konsep dalam Islam apa? Kullu mauludin yuladu alal fitrah. Setiap anak itu dilahirkan dalam keadaan suci. Bagaimanapun dia lahir, bagaimanapun perilaku orang tuanya sebelum anak ini lahir, maka ketika anak ini lahir yuladu alal fitrah, anak ini dilahirkan dalam keadaan suci. Ya, ini pola pikir kita yang harus kita rubah. Lalu pertanyaan yang kedua yang belum saya jawab kemarin, apakah orang yang meninggal bisa melihat keluarga yang masih hidup? Maka jawabannya adalah hadis Nabi Muhammad SAW, dan hadis di sana diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmizi. Apa kata Nabi? Ya baqarruh arba'ina yauman. Ya baqarruh arba'ina yauman. Roh itu akan senantiasa berada 40 hari di rumahnya. Roh itu akan berada ya baqarru arba'ina yauman, 40 hari berada di rumahnya. Jadi apakah itu kodam atau jin? Tidak, itu ruh, Pak. Itu ruh. Ya.
dan kita nggak bisa melihat. Kita nggak bisa melihat. Sedangkan ada yang ngelihat, wih, kok ada kayak belintas gitu, ya. Kayaknya almarhum bapak kita, saya lihat kayak tadi malam tuh kayak dia jalan. Itu enggak, itu kodam. Kodam itu jin. Kodam itu jin. Roh itu bisa ngelihat kita, kita nggak bisa ngelihat. Dan roh itu nggak ngapa-ngapa, Pak. Roh itu nggak ngapa-ngapa. Ya. Roh itu nggak ngapa-ngapa. Dia hanya ngelihat. Imam Hakim berkata, roh itu akan berjalan, roh itu akan pergi kemana tempat yang pernah dia datangin. Dia akan lihat, oh aku pernah di sini, aku pernah di sini, aku pernah di sini. Tapi yang kedua ini hadisnya dhaif, hadisnya lemah. Ya, hadisnya lemah. Lalu apakah dia melihat keluarganya? Bisa. Roh bisa ngelihat keluarganya, Pak. Dia ngelihat suaminya, dia ngelihat istrinya, dia ngelihat anak-anaknya, ya. Dan ketika jenazah itu belum dikebumikan, ketika jenazah belum dikuburkan, Pak, wattabaqar roh. Roh itu mendampingin jenazahnya. Ya, roh itu mendampingin jenazahnya. Kita udah bahas kalau nggak salah. Ketika roh itu mendampingin jenazahnya, ada dua yang terjadi pada roh. Pertama tabasyamat, yang kedua bakat. Yang pertama tabasyamat. Tabasyamat itu apa? Senyum. Roh ini senyum. Roh ini senyum melihat jenazah bapaknya. Roh ini senyum melihat jenazah ibunya. Roh ini senyum melihat jenazah istrinya. Roh ini senyum melihat jenazah suaminya. Roh ini senyum ngelihat jenazahnya gitu, Pak. Siapapun yang meninggal. Kejadian pertama, roh senyum. Tabasyamatir ruh. Roh senyum. Kenapa roh ini senyum? Ketika keluarganya mengelilingi dirinya dan keluarganya berdoa untuk dia. Yang meninggal orang tuanya, anak-anaknya berdoa untuk dia. Ketika itu tabassamatir ruh, roh itu senyum, Pak. Senyum roh itu. Kenapa roh ini senyum? Malaikat datang menyampaikan firman Allah tabaraka wa taala kepada roh kita. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, hai engkau roh yang tenang, yang baik, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, kembalilah engkau kepada Tuhanmu dalam keadaan damai, dalam keadaan tenang, dalam keadaan selamat. Fadkhuli fi ibadi, masuklah engkau dalam golongan hamba-hambaku. Wadkhuli jannati, dan masuklah engkau ke dalam surgaku. Senyum roh ini, Pak. Wabakat yang kedua adalah roh itu menangis. Kenapa roh itu menangis? Tidak ada satu keluarga pun yang duduk di samping jenazahnya. Tidak ada satu keluarga pun yang duduk di samping jenazah anaknya. Suami yang meninggal, istrinya entah kemana, istrinya nangis, istrinya sibuk nyiapkan ini itu, anak-anaknya duduk di luar, yang baca Quran pengurus masjid, yang nyiapkan pernak-pernik paduki payah majelis taklim, yang bacakan Quran pengurus masjid, jemaah masjid, anaknya di luar. Anaknya di luar. Keluarganya di luar. Apa yang terjadi dengan ruh itu? Wabakatir ruh. Ruh itu menangis. Kenapa menangis? Ngelihat jenazahnya nggak ada yang doain. Yang doain orang lain. Yang keluarganya selama ini dia nafkahin, dia biayain, nggak ada yang mau, nggak ada yang bacakan doa, nggak ada yang bacakan yasin, ya. Dan saya sampaikan minggu kemarin, Bapak Ibu, jangan pernah memoto jenazah yang belum dimandikan. Ini saya tekankan sekali lagi. Jangan pernah memfoto dan mempublikasi, memoto aja untuk disimpan nggak boleh, Pak. Jangan pernah memoto jenazah. Ini kita ada keluarga yang meninggal nih, ada keluarga yang meninggal di rumah sakit, kan biasa ditutupin pakai kain, betul nggak Pak Edi? Ini Pak Edi RSHL nih. Biasa kan ditutupin kain itu, Pak. Dan masih apakah dia di ruang rawat biasa atau di ICU? Nah, terkadang kan momen-momen seperti itu seharusnya bukan momen untuk dipoto. Kan foto, sibuk nih keluarganya, sibuk, anaknya moto, saudaranya moto, sepupunya moto, keponakannya moto, ya. Lalu di-share ke grup, innalillahi wa inna ilaihi rajiun, telah berpulang ayahanda kami, udah berpulang ke rahmatullah, ibunda kami, anak kami, dengan fotonya itu. Jangan. Ini yang disebut dengan kalimat
ya, yuskilul janaiz. Ini kalimat yang disebut akan memberatkan jenazah. Apakah jenazah itu bisa diberatkan? Bisa dengan perilaku keluarganya seperti ini. Ya. Lalu sampai di rumah belum dimandikan, belum dikapanin, dipoto lagi, diupload lagi, dipoto, dimasukkan ke sosial media, dikirim kemana-mana. Jenazah ini beban Pak jadinya dengan foto-foto itu Pak. Ya. Ustaz kan udah terputus Ustaz. Betul udah terputus, tapi interpretasi yang penafsiran, interpretasi yang memandang itu beda-beda Pak. Kebetulan jenazah ini orangnya putih, pas dipoto lampunya agak gelap. Lalu di-share, dia kan putih ya, kok matinya gelap ya? Kok kayak apa gitu? Muncul interpretasi, penafsiran yang negatif sehingga memberatkan jenazah ini. Stop. Apalagi yang selfie yang selfie dengan jenazah, dia foto dengan jenazahnya. Ya Allah ya Rabb, jangan lakukan ini ya, jangan lakukan. Membebankan dan memberatkan jenazah dalam isapnya, dalam mizannya. Bukan berarti orang udah mati itu enak, enggak Bapak Ibu. Jangan bilang kalau kita mati masalah selesai, enggak. Dunia masalah dunia, akhirat masalah akhirat. Belum selesai Pak ya, belum selesai. Jadi saya selalu ingatkan jemaah-jemaah saya, majelis-majelis taklim saya, jangan foto. Kalau mau foto tunggu udah dimandiin, udah dikapanin. Dan jangan diupload juga ke Facebook. Cukup untuk dokumentasi pribadi atau keluarga. Kalaupun harus mengupload, kalaupun harus memberitakan tentang meninggalnya ini, apakah boleh pakai foto? Boleh. Pilih foto yang paling baik. Pilih foto yang paling baik, yang dia menutup auratnya, dia pakai peci, foto dia pakai jilbab. Pilih foto yang terbaik, jangan foto ketika dia meninggal. Sehingga ketika orang lain ngelihat, tidak ada interpretasi, tidak ada penafsiran negatif. Yang ada adalah doa. Ya Allah, mudah-mudahan diampunkan dosanya. Dan kami bersaksi dia adalah orang yang baik, ya Allah. Ya. Jadi selama jenazah itu masih ada, maka roh itu mendampingin jenazahnya Pak. Ketika jenazah itu udah dikuburkan, maka berlaku alam akhirat. Berlaku alam akhirat, alam kubur. Mohon maaf, berlaku apa yang menjadi kewajiban kepada jenazah pada alam kuburnya. Dia akan ditanya man rabbuka, man nabiyuka, selanjutnya ya. Maka ketika itu, setelah itu sampai hari ke-40 dalam hadis Imam At-Tirmizi, roh itu 40 hari, bukan gentayangan Pak, bukan gentayangan, tapi roh itu berada di rumahnya. Dia ngelihat keluarganya, dia ngelihat di mana tempat dia pernah pergi, dia datang ya, dia menyaksikan istrinya meninggal. 40 hari dia lihat suaminya. Ternyata suami aku sedihnya hanya sampai hari ketiga. Hari keempat dia udah posting selfie sendiri, udah lirik sana lirik sini ya. Itu dia lihat Pak. Dia lihat. Lalu apakah dia datang dalam mimpi? Oh, kayaknya dia tahu nih. Ya kan ada suami yang istri yang meninggal, lalu suaminya mulai kenal dengan perempuan lain, malamnya dia mimpi istrinya marah-marah dengan dia. Kau gini. Lalu dia berkata, kayaknya almarhum istri saya tahu saya ini ada hubungan dengan perempuan lain. Enggak ada hubungannya, itu udah terputus. In qata'a amalu ila min salasin. Udah terputus. Yang datang apa Pak? Jin yang datang, kodam yang datang. Ya. Apakah bisa jadi roh itu datang kepada keluarganya? Bisa. Dengan kondisi bagaimana? Dia akan menunjukkan bagaimana hal dia di kubur.
bisa dengan keadaan yang baik. Yang artinya apa? Dia minta doa, dia menyampaikan satu isyarat, bisa jadi Pak, ini bisa jadi ya. Kita bisa bahas ini di pembahasan kitab-kitab thariqat, hakikat, marifat, itu muncul di sana. Tasawuf itu muncul di sana Pak ya. Walaupun sebagian menafikan, dan sebagian tidak menafikan ya, sebagian tidak menafikan karena ada seperti itu. Jadi 40 hari itu ya dia lihat anaknya, dia lihat keluarganya, dia lihat orang tuanya, dia lihat kemana dia pernah pergi, itu dia datangin, dan dia tidak pernah menunjukkan dirinya illa kecuali man qatala nafsahu amdan, kecuali orang yang mati bunuh diri. Orang yang mati bunuh diri, bahasa kita kan rohnya gentayangan Pak. Sebetulnya rohnya tidak gentayangan, roh itu disiksa oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dia disiksa oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Di dalam kitab Al-Kasbu, salah satu kitab tasawuf Pak, itu dikatakan rohnya akan kemana-mana, dan ini dibenarkan juga. Kenapa? Karena roh itu belum jadwalnya mati. Roh itu belum jadwalnya mati, tapi dia mematikan dirinya sendiri dengan sengaja sampai datang waktu kematiannya. Lalu muncul kalimat, dia kan mati bunuh diri, rohnya kan belum saatnya mati. Itu berarti rohnya gentayangan. Pas lewat depan rumahnya dengar suara nangis, pas lewat depan rumahnya dengar suara. Saya pernah kejadian yang lama-lama nih, pernah 2008-2009 ya, di belakang nasi goreng Pak Haji Pemuda Pak, ada orang Cina yang suaminya pulangnya malam terus, mabuk, terus KDRT, lalu ketahuan juga selingkuh, istrinya khilaf Pak, karena saking emosi suaminya itu tidur, dia ambil pisau, dia tusuk-tusuk Pak, sampai mati Pak. Kalau Bapak searching di Google keluar itu ya, Tanjung Pinang di Jalan Pemuda, nasi goreng Pak Haji, ada jalan masuk ke dalam, ada lorong sebelah kanan lurus, rumah paling ujung sebelah kanan. Itu sempat heboh Pak, itu jemaah di Masjid Al-Furqan heboh, jemaah di Masjid Surabaya hebohnya kenapa? Pas saya ngisi tausiah, Ustadz, itu yang bunuh diri, yang dibunuh itu angker jadinya ya. Asal lewat ada orang nangis, orang nangis ya. Jadi sampai satu ketika saya ngisi majelis taklim, di bawah itu ada masjid juga, dulu dia musola, sekarang udah masjid. Disampaikan juga hal yang sama. Beberapa minggu, 3 minggu setelah itu, ada ustadz yang mau beli rumah itu, karena rumah itu dijual. Rumahnya besar Pak, tipe 54, udah lengkap. Dijual, dibuka harga 150 juta ketika itu Pak, rumahnya bagus. Lalu iseng-iseng kawan saya ini nawar, mau nggak 80 juta, diiyakan dengan yang punya, namanya Ustadz Zul. Lalu transaksi selesai di notaris dekat Pemuda itu, apa ada notaris saya lupa namanya, selesai jual belinya selesai, lalu dengarlah isu-isu tetangga, itu bekas ini ya. Sering dengar suara malam. Apakah suara itu benar ada? Bisa jadi ada. Apakah itu dari roh orang yang dibunuh? Enggak, itu jin. Itu jin Pak ya, itu jin. Kodam itu jin Pak, itu jin yang mengganggu. Lalu Ustadz Zul, saya masih ingat, Ustadz Zul datang ke rumah saya, Ustadz, saya beli rumah di sana, ternyata gini. Pertanyaan saya, Ustadz yakin apa nih? Yakin dengan cerita-cerita orang itu? Ustadz takut tinggal di sana. Agak khawatir juga sih, kalau bisa Ustadz Didi temanin. Saya temanin malam Pak, kami tidur berdua di sana. Saya tidur di kamar utama tempat kejadian, beliau tidur di ruang tamu. Sampai
Masjid Al-Furqan ngaji kedengaran, saya bangun, saya bangunkan, kita bangun. Saya tanya, ada mimpi? Nggak ada. Ustaz Didi ada mimpi? Nggak ada, nyenyak saya tidur. Saya tidur nyenyak, saya bilang. Memang nggak ada mimpi, nggak ada apa-apa, Pak. Ya, nggak ada apa-apa. Ya udah, Ustaz baca doa. Ada ruqyah untuk rumah, ada ruqyah untuk anak, ada ruqyah untuk diri sendiri. Udah, rumahnya di ruqyah, bacakan surah Al-Baqarah, terus dipercikan airnya. Itu ajaran Nabi, Pak. Itu ruqyah rumah. Udah sampai sekarang aman, damai, tentram. Dia beli 80, dia jual 190, 2 kali lipat untungnya, Pak. Dia pindah, istrinya pindah ke Pekanbaru, istrinya guru, lalu ngajukan pindah ke Pekanbaru, rumahnya dijual laku 190 rumah itu. Karena memang rumahnya bagus. Udah nggak ada apa-apa. Jadi yang membuat kita takut itu diri kita sendiri, Pak. Yang membuat pikiran kita kemana-mana itu karena ketakutan kita sendiri. Ya. Saya mohon maaf lahir batin, Pak, saya lebih takut dengan begal daripada dengan jin, Pak. Kalau begal datang, kita nggak bisa ngapa-ngapa kalau sendiri, Pak. Ada jin di depan, kita kan kita manusia ini lebih tinggi derajatnya daripada jin, Pak. Ya. Kita lebih tinggi derajat kita daripada jin. Saya nggak pernah ngelarang anak saya, mohon maaf lahir batin, Pak, keluar malam misalkan ke rumah gitu, ke depan. Nak, jangan ke depan, nak. Kecuali maghrib ya, Pak. Maghrib jangan. Antara transisi orang mau azan maghrib sampai selesai azan maghrib jangan. Itu memang dalam Islam Nabi mengatakan jangan kau suruh anakmu keluar di saat waktu ini. Kenapa? Ini pergantian sip kerjanya setan dan iblis, Pak. Itu pergantian sipannya setan dan iblis dari sip A ke sip B. Jadi setan itu punya jadwal kerja juga, Pak. Pergantiannya kapan? Maghrib, menjelang maghrib dan selesai azan maghrib. Makanya orang tua kita dulu kan sering bilang, nah udah maghrib masuk. Gitu nggak, Bu? Apa? Kenapa? Karena ini, Pak. Ya. Tapi jangan didik anak kita untuk takut. Nah, di kedai sana beli gula, nak, misalkan nih, Pak. Takut, ngapain takut? Ayo dengan Bapak. Didik anak kita untuk tidak takut, Pak. Ini ngelihat ibu-ibu dari rumah ke masjid pakai mukena putih, pakai telekung putih, ada anak-anak bawa motor, ngebut saking takutnya, Pak, dipikir jin. Padahal ibu ini mau ke masjid. Nah, ini yang kedua, jangan ajarkan anak kita untuk nonton film-film Indonesia. Ini kan kalau kita lihat di bioskop, filmnya Suster Ngesot, Si Manis Jembatan Ancol, Nenek Gayung, apalagi film-film hantu yang main Dewi Persik lah. Akhirnya anak kita jadi penakut, Pak. Lebih takut dengan hantu, dengan jin daripada dengan orang tuanya. Nah, ini udah salah kaprah. Jadi didik anak kita jangan sampai dia jadi penakut. Harus berani. Takutnya hanya dengan orang tua, takutnya hanya kepada Allah. Udah itu aja, Pak. Ya. Coba dilatih, pelan-pelan dilatih seperti itu. Ya. Lalu yang ketiga, bagaimanakah pahala dan dosa ziarah dari dosa dosa jariah bagi pemimpin yang kita ikut memilihnya seperti Pilpres, DPR. Iya. Jadi gini, memilih pemimpin itu bagian dari ikhtiar. Ketika yang kita pilih, nah, ini Pilpres dulu nih. Ada yang bukan bagian dari kita, ada yang muslim, ada yang non muslim, maka mutlak yang dipilih adalah muslim. Tidak ada bahasa nggak apa-apalah orang kafir, yang penting lebih baik daripada orang muslim. Nggak ada, Pak. Bahasa itu nggak berlaku, Pak. Ya. Masih banyak pemimpin yang baik. Saya udah bahas 4 minggu apa 5 minggu yang lalu hadis Nabi.
Nabi kita Nabi Muhammad bersabda, laisa minni, bukan bagian dari aku kata Nabi, ya, bukan bagian dari aku kata Nabi, mayakumu alail musyrikin, yang dia berdiri di tengah-tengah orang-orang musyrik, orang-orang kafir. Artinya apa? Yang mendukung orang-orang musyrik, orang-orang kafir, yang memilih, yang menjadi tim sukses. Ini semuanya akan diminta, bukan dimintakan pertanggungjawaban. Ini semuanya dikatakan oleh Nabi apa? Ana bariun minhum, aku berlepas dari mereka. Mereka bukan umatku kata Nabi. Jadi tadi Pak, yang nyoblos DPRD kota, nyoblos DPRD provinsi, nyoblos DPR RI, nyoblos DPD, yang bukan dia bagian dari kita, yang artinya yang bukan muslim, Nabi berkata, ana bariun minhum, aku berlepas diri dari mereka. Aku berlepas diri dari mereka. Apa arti ana bariun minhum? Aku berlepas diri dari mereka. Aku tidak ngakuin mereka umatku, dan jangan mereka mengaku dari umatku. Tegas Pak, dalam hal ini Nabi tegas. Ya. Lalu kalau seandainya semuanya muslim, kayak Pilpres ini semua muslim nih, kita pilih mana yang terbaik. Lihat track recordnya, lihat jejak, rekam jejaknya, lihat bagaimana muamalahnya. Lalu salat istikharah. Salat istikharah pas takhir kata Nabi, maka istikharahlah kalian. Wa idza asabta, kalau kalian benar, falaka ajrani, engkau dapatkan 2 pahala. Fa idza akhta'ta falaka ajran, ketika pilihanmu salah, engkau sudah ikhtiar dan istikharah, maka engkau masih dapat 1 pahala. Yang tidak dapat pahala sama sekali adalah yang dia memilih karena dikasih amplop, dia memilih dikasih baju, dia milih karena dikasih sesuatu, akhirnya dia milih. Ini nggak dapatkan apa-apa, yang didapatkan apa? Dosa. Ya. Lalu selama dia memimpin, terjadi hal-hal penzoliman dalam kepemimpinannya, ya, apapun bentuk penzolimannya, apakah yang memilih juga mendapatkan tanggungan dosa dari pemimpin, apa yang dilakukan oleh sang pemimpin? Jariyah tusuknya berlaku Pak, dosanya berlaku. Ya, dosanya berlaku. Makanya kita disuruh memilih itu berhati-hati dan betul-betul memilih dengan pilihan yang terbaik, dengan istikharah. Muncul kalimat, kalau gitu golput aja daripada ditanya nanti. Golput pun akan dimintakan pertanggungjawabannya oleh Allah Subhanahu wa taala, Pak. Itu mereka yang terzolimin, rakyat yang terzolimin akan ngadu kepada Allah. Akan ngadu kepada Allah, yauma la takzibal julud, pada hari di mana tidak akan bohong semua anggota tubuh kita. Mereka akan ngadu kepada Allah, ya Allah, kami terzolimin oleh pemimpin kami. Pemimpinnya ditanya, kenapa engkau zolimin rakyatmu? Ya, pemimpinnya ditanya, ya aku menang gara-gara mereka milih aku, dikasih ini, dikasih ini, Pak. Itu akan terjadi, Pak. Itu akan terjadi. Ya. Dan yang golput juga akan dipertanyakan. Seharusnya engkau bisa memilih yang terbaik, dan yang terbaik bisa menjadi pemimpin, tapi engkau tidak memilih. Yang golput juga dapat dosanya, yang golput juga dapat sanksinya dari Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ya. Makanya hati-hati, memilih itu bukan karena saudara, memilih bukan karena segan, memilih bukan karena apa-apa, karena Allah jelas dalam Al-Quran mengatakan, ya ayyuhallazina amanu la tattakhizu aba'akum wa ikhwanakum awliya in istahabul kufru 'alal iman. Hai orang-orang yang beriman, jangan kalian jadikan bapak kalian nih yang punya hubungan darah, atau saudara-saudara kalian yang punya hubungan darah menjadi pemimpin, kata Allah, inistahabul kufru 'alal iman. Kalau dia lebih cinta kepada kekufuran, ke masjid nggak mau, ya, lagi nyalek, nyumbang ke masjid nggak mau, nyumbang organ tunggal mau, diajak sholat nggak mau, joget-jogetan mau, ini yang dipilih. Inistahabul kufru 'alal iman, lebih cinta ini daripada dia ke masjid. Ya, apa kata Allah? Cari Tuhan yang lain selain aku, cari Tuhan yang lain selain aku. Kemana mau cari Tuhan, Pak? Sama kata Nabi, ya, ana bari'u minhum, aku berlepas diri, cari Nabi yang lain. Kemana kita mau cari Nabi, Bapak Ibu? Ya. Jadi yang memilih tadi karena dikasih amplop, yang memilih tadi karena dikasih sesuatu, yuk kita taubat sama-sama kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apakah ketika dia taubat dosanya ngalir? Terputus sudah.
dia betul-betul taubat, dia betul-betul menyesal, mohon ampun kepada Allah dan tidak ngulangin lagi. Ya, Ustadz, kan nggak ada doa tolak rezeki, yang ada kan doa tolak bala. Nah, ini nggak dipakai Pak dalam Islam kayak gini. Ya, paham ya Bapak Ibu? Ada pertanyaan lagi Pak? Ya, ini kita belum masuk kajian kita nih, mau nyambung tinggal berapa menit lagi. Ya, Pak Edi. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sengaja dikubur, kemudian muncul ke malaikat mengumumkan. Baik. Mana mereka sepakat ngomong atau dan juga. Nah, posisi amalan atas sholat itu gimana? Katanya kalau sholatnya baik, semuanya baik, kan tidak akan ditanya yang lain. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan ini udah ditanyakan juga sebelumnya, tapi saya ulangin lagi. Bapak Ibu, yang pertama kali itu Allah akan melihat sholat kita, Pak. Jangan ditanya bagaimana Allah melihatnya. Ya. Bagaimana Allah melihatnya? Allah akan berkata kepada malaikat, innahu min ibadis sholihin. Malaikat itu hambaku yang saleh. Itu hambaku yang saleh. La tas'al anhu man rabbuk man nabiyuk. Jangan tanyakan lagi kepada dia siapa aku, siapa Tuhannya, siapa nabinya, dan seterusnya. Karena Allah yang berkata, ketika kita dimasukkan ke liang lahat, semuanya pergi Pak. Semuanya pergi nih. 3 atau 7 langkah orang terakhir itu Allah berkata kepada malaikat, ketika malaikat akan turun. Ketika malaikat akan turun, ketika malaikat akan datang, qallallahu jalla wa ala fi arsihi innahu min ibadis salihin. Hei malaikat, Allah berkata nih di arsnya, di singgasananya, malaikat, dia itu yang meninggal itu adalah hambaku yang saleh. Udah, malaikat udah nggak nanya Pak. Yang dia dapat apa? Nikmat-nikmat kubur yang dia dapat. Ya, nikmat kubur, nikmat kubur. Dan sedikit kita luruskan Pak, minta waktu Pak Ketua 1 menit. Yang menjawab marabbuka itu adalah amal kita Pak Ibu, amal kita. Jadi jenazah itu nggak perlu diajarkan talqin. Kan kita juga sering dengarkan almarhum, misalkan almarhum Fulan bin Fulan, kalau malaikat datang kepada kau bertanya marabbuka, malaikat bertanya kepada kau di mana, siapa Tuhanmu, siapa nabimu, maka katakan Rabbi Allah. Katakan Allah Tuhanku, Muhammad nabiku, Al-Quran kitabku, kiblat Ka'bah kiblatku. Nggak perlu diajarin Pak. Bukan saatnya untuk ngajarin itu. Yang seharusnya kita lakukan adalah kirimkan Al-Fatihah, doa untuk jenazah ini, biar dia bisa menjawab semua rangkaian-rangkaian pertanyaan dari malaikat mungkar dan nangkir. Kalau seandainya Allah mewajibkan kepada dia untuk ditanya. Nah, kan kadang kita dengar Pak, marabbuka. Udah nggak usah diajarkan lagi. Yang menjawab itu siapa? Yang menjawab itu amal saleh. Kalau amal solehnya banyak, maka dia akan menjawab secara langsung. Tapi kalau kebaikannya sedikit, amal solehnya sedikit, maka yang terjadi apa? Thaqilul lisan. Lisannya berat untuk mengucapkan itu Pak. Ya, lisan apanya? Lisan imannya, karena dosanya lebih banyak daripada kebaikannya. Seperti itu Pak Edi. Ya, ini nasihat untuk saya khususnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.